ujian ilmu tuh kayaknya haus terus gitu ya, saya tuh pengen seneng gitu kayak kalau di lingkungan seperti ini. Cuma kok sekarang gini ya Ustaz ya, saya kayaknya makin ngerasa deket gitu sama Allah, tapi ujiannya tuh makin ampun gitu kayaknya gitu. Jadi saya kadang mikir gini ya, Allah tuh maunya kita seperti apa sih gitu. Saya tuh udah ngerasa lebih deket gitu. Saya juga udah benar-benar kalau sholat juga kayak udah nyaman gitu loh saja ya. Saya udah benar-benar udah kalau doa pun benar-benar udah ngomong sama Allah langsung, ya Allah aku tuh mau begini deh kayak gitu. Tapi ya gitu kok kayaknya kapan selesainya gitu ujian saya gitu. Gitu sih Ustaznya. Maksudnya apa ya? Setiap yang hijrah akan ngalamin yang kayak saya alamin, atau emang saya yang belum lurus banget gitu apa gimana? Ya gitu aja sih Ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pagi ada pakai apa yang pakai di kopi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, biasa dipanggil Rabi. Saya mau minta nasihat ya Kak. Sharing-sharing lah gitu Kak. Nah, Kak Dewi sebagai public figure sebagai tokoh dan sebagai artis pasti tidak mudah kan ya Kak untuk istiqomah gitu, apalagi posisinya di jalan hijrah ini gitu. Seperti yang Kakak sampaikan tadi, banyak banget rintangan yang Kakak jalani dalam proses hijrah ini gitu. Kadang kita futur, kadang kita capek, kadang-kadang juga kita semangat gitu. Nah, seperti itu juga hati kita kebolak-balikan ya Kak. Contoh ketika rajin dalam ketaatan gitu, suatu waktu juga kita luput dalam kemaksiatan gitu. Kira-kira apa motivasi kakak gitu sehingga memang bisa bangkit dalam kesyukuran itu gitu, sehingga kakak bisa semangat lagi gitu, semangat dalam prosesnya kakak gitu. Apa motivasi terbesar kakak gitu? Penasaran, pengen share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu, lanjut tadi yang sudah katakan dan dipilih Pak Alki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dengan Ani ya. Ini mengenai tentang inti sholat ya. Dalam suatu perjalanan yang jauh, saya kan sholat gitu ya. Misalkan dari daerah Jawa gitu ya. Saya berhenti di kilometer yang padat sekali gitu. Nah kebetulan di situ ada musola yang kecil. Waktu saya sholat itu nggak ada laki-laki ya, tapi setelah saya beberapa rakaat, tiba-tiba di samping saya ada laki-laki beberapa orang berjemaah. Nah setelah saya selesai, ada seorang ibu-ibu bilang sholat saya nggak sah gitu, katanya di sampingnya ada laki-laki. Nah saya kan jadi ragu gitu ya. Nah setelah saya sampai rumah, karena saya ragu, saya kerjain lagi sholat itu di jamaah. Itu gimana hukumnya? Terima kasih, saya bisa lanjut sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin Kak Dewi dulu. Tadi ada pertanyaan dari Kak Radit tentang gimana caranya menang melawan futur gitu ya. Apa sih motivasi yang bisa mampu mengalahkan masa-masa turunnya iman, ketaatan? Silakan Kak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya futur itu ada dalam sebuah perjalanan dan kalau nggak salah ya, ini
correct me if I'm wrong, bahwa semua orang dalam proses hijrah juga pasti akan punya fase itu. Jadi futur itu bukan sesuatu yang buruk, it's just natural. Ketika kita sudah sampai di sebuah titik, cuma ada dua, either kita akan istirahat sebentar karena semua orang butuh istirahat. Sebagaimana kita misalnya olahraga, kita nggak bisa terus-terusan itu pasti ada tubuh kita capek, haknya harus diberikan dan harus istirahat. Ini yang saya pelajarin ya. Jadi ketika kita futur itu mungkin kita butuh sedikit waktu untuk istirahat. Mungkin kita butuh sedikit waktu untuk melakukan hal lain yang tidak maksiat tentunya, yang tetap bisa enjoy. Kadang-kadang kan itu kenapa ada safar? Kita tidak diharapkan untuk safar. Safar itu ada untuk kita melihat kebesaran Allah. Matanya di-relax gitu dengan melihat hijau-hijauan. Kenapa Allah menciptakan semua hal-hal indah itu pasti ada hikmahnya. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan hal tersebut dan bagaimana kita menjalankan untuk waktu istirahat. Nah, itu pintar-pintar kita. Lagi-lagi how to-nya kan butuh belajar juga ya, butuh ilmu. Oke, ketika aku futur, mungkin aku butuh istirahat, mungkin aku butuh melakukan sesuatu olahraga. Ya kan? Kalau kita di masjid terus, duduk terus, apa segala macam kan, tubuh kita juga butuh enjoy life gitu. Life itu butuh untuk dinikmati juga. Nah, tapi porsinya harus kita atur. Jadi ketika futur, salah satu cara saya adalah mungkin aku butuh hiburan untuk diri aku, mungkin tubuhku butuh haknya. Kita jalankan itu, tapi jangan kelamaan. Karena jangan sampai excuse futur itu menjadi pintu celah kita buka sesuatu sehingga masuklah godaan-godaan lain. Tapi kan dia liburannya 3 bulan gitu. Siapa yang liburan saya? Banyak sih. Ya, tapi kan dia jalan-jalan terus. Tapi jangan, kita sebutuhnya kita, secukupnya kita. Kadang-kadang cuma jalan-jalan ke, ini maaf ya, ini saya maaf banget, jalan-jalan ke Bogor aja, makan es durian aja itu udah happy banget. Terus pulang, I feel like I have my energy again, let's go back to the routine. Nah, atau rutin kita ini harus kita tambahkan lagi gitu. Ada kadang-kadang itu ya, kita butuh guru yang juga pandai mendidik murid. Makanya saya benar-benar punya guru yang tahu, Dewi lagi futur nih. Jadi ada tambahan lagi untuk memotivasi saya gitu. Jadi dikasih ilmu yang gini loh, ini kenapa kita hijrah, kenapa kita the why has to be clear. Kalau nggak tanya sama guru, kenapa sih aku harus terus-terusan untuk belajar Quran misalnya? Ya karena hikmahnya tuh banyak banget kan. Selain ini menjadi obat, selain ini menjadi syafaat, selain nanti kita juga masuk surga ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kita butuh ilmu untuk kasih dosis tambahan kayak booster untuk why am I doing this? Why am I di jalan Allah ini yang tadi Ustazah sudah menyampaikan? Kenapa sih kayaknya teman-teman aku lain santai-santai aja? Nah, kadang-kadang kita futur karena juga salah melihat. Makanya guru saya bilang, guru saya Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah menjaga beliau, Rasulullah. Beliau selalu kasih standar yang tinggi itu. Mohon maaf ya, untuk Ramadan aja kita udah didorong dari sekarang untuk Al-Quran. Kenapa? Karena nanti kita pengen hatam nih Al-Quran. Bener nggak? Di Ramadan tuh harus ada target, jangan sampai Ramadan lewat gitu aja, puasa-puasa begitu-begitu aja, fokusnya di bukber bersama, terus nggak ada target lain, nggak ada tarawihnya, nggak ada ininya, nggak ada sholat sunnahnya, baca Al-Quran boro-boro. Kita dari sekarang, bahkan dari bulan kemarin, bulan Rajab kita udah, ini bibit kamu nih, tanam bibitnya dari bulan Rajab, siram di bulan Sya'ban dan buahnya di Ramadan. Nah kita nanamnya di bulan Ramadan di pertengahan lagi, karena 10 malam terakhir. Itu kan pintar-pintarnya guru kita untuk mendidik. Kita butuh sosok yang mendidik kita untuk keluar dari kefuturan itu. Nah, ini salah satu hal yang membuat
zaman dulu di bulan Ramadan itu khatam Quran berapa kali? Guru saya mengajarkan 3 kali sehari. You understand why we are futur? Level kita tuh benar-benar di standarnya diturunin. Tapi kalau kita punya motivasi, kita punya sosok, kita punya ilmu, ulama ternyata kayak gitu. Aisyah seperti apa belajarnya? Khadijah dengan perjuangannya di jalan hijrahnya, bagaimana beliau menghabiskan harta. Ini kan kalau kita lihat standarnya turun, ya pasti kita akan futur karena enggak, dia biasa aja, enggak, dia santai, enggak, dia liburan. Tapi when you have your benchmark dinaikin, insya Allah bukan futur, tapi kita kayak gila, kurang nih, aku harus kejar lagi, nggak ada waktu untuk futur. Insya Allah. Jadi ayo harus semangat, kita harus semangat untuk ilmu, harus semangat untuk belajar, lalu kita naikin lagi dosisnya, naikin lagi. Futur ada, cuma jangan lama-lama, sedikit aja, habis itu back on track. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan. Barakallahu fikum, semangat, sebentar lagi Ramadan. Kita mau khatam berapa kali? 3 kali sehari, 3 kali sebulan aja ya. Ustazah itu perjuangan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, semoga Allah tolong kita. Tapi mudah-mudahan ya kita bisa jadikan ini target minimal khatam 1 kali di Ramadan, itu minimum. Tapi maksimum silakan 3 kali sehari, Masya Allah. Semoga Allah tolong. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tapi sekarang jadi udah punya target ya, minimal sehari 3. Jadi ya 1 lah ya kita bisa kejar lah. Bismillah ya Allah. Terima kasih loh Kak Dewi. Oke, Teh Hani tadi ada pertanyaan yang ditujukan untuk Teh Hani. Ini dari Ibu Hesti dari Kunciran. Beliau single mom dengan 2 anak. Ada rasa punya intimate connection sama Allah, tapi kok kalau back to reality kayaknya lelah banget, soalnya kayaknya ujiannya bertambah-tambah. Jadi ini memohon nasihat ya dari Teh Hani, gimana nih Teh? Semangat ya saudara. Ini Teh Hani harus belajar. Ini sharing saja. Ketika ibu sudah menantikan saat-saat nikmatnya ibadah, ternyata Allah kasih setelah ibu jadi single mom, ya. Karena ibu jadi fokus ke Allahnya, di time-nya full. Ya bukan berarti yang masih punya suami nggak bisa, tapi pasti terkadang. Maka semuanya syukur di saat apapun, karena itu bagian dari studi Allah dan alhamdulillah. Yang pertama, rasa yang ibu rasakan sekarang, mudah-mudahan itu menjadi bagian dari kasih sayang Allah. Itu yang harus ditanamkan terus. Setiap ujian itu adalah rasa cintanya Allah untuk kita. Saya ingat sebuah hadis bahwa idza ahabballahu 'abdu ibtalah. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka dikasih ibtalahu, dikasih ujian. Tapi kita harus yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang bikin pagi dan petang pasti laha kasabat wa laha kasabat. Kita minta Rabbana, ini sampai kapan nih? Sampai maut menjemput kita. Ini tempatnya ujian. Ada yang diuji dengan kenyamanan, ada yang diuji dengan ketidaknyamanan. Kita memilih yang mana? Oh, enak yang nyaman atau kata kita. Tapi Allah lebih tahu tentang kita. Boleh jadi kata kita baik, kata Allah tidak. Sebagai kata Al-Baqarah kan. Atau kata kita itu ini kayaknya nggak baik. Justru baik untuk kita. Kata kita nggak baik. Atau sebaliknya. Ya.
ya. Siapa namanya? Esti. Esti, kamu kan mau surga, semangatnya. Atau mau surga masih cengeng? Gimana kita jenisnya orang yang mau di hayang-hayang? Katanya mau surga. Kalau masuk masjid, di kanan dulu baca doa Al-Fatihah Babarahatika. Kalau yang belum tadi lupa dong balik lagi keluar masuk. Iya kan? Sayang loh, baru masuk masjid sini ternyata lupa tahiyatul masjid, lupa kaki kanan, lupa baca doa, pasti ada yang lupa. Ya, gitu. Jadi ini saya katanya mau surga. 2 rakaat mumpung kamu belum dulu. Nah gitu. Sama sekarang pun ini satu berat. Dulu masih ada seorang yang menemani. Sekarang semuanya dipanjang ke itu. Tapi ada Allah. Alhamdulillah, gitu ya. Semoga semangat terus. Yakin itu tanda cintanya. Semakin diuji, semakin lama cintanya Allah. Dan yakinlah kita itu minta sama Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau ibu rasa lemah gitu ya, ucapkan lagi Allah. Itu kekuatannya luar biasa. La ilaha illallah kan itu bagian dari tauhid. Tasbih subhanallah. Haula itu haula wala quwwata illa billah. Itu dahsyat. Kalau ada bisikan dari syaitan, ya kita doa sebagaimana Nabi Yunus berdoa dalam 2 ke 8 laut, perut ikan. Kalau bukan karena beliau bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah tuh sudah sayang sama kita. Kita masih ada anak-anak, ada orang itu suaminya nggak ada, anaknya nggak ada, keluarganya nggak ada, duitnya punya, rumah kontrak. Akhirnya kita bersyukur. Semoga dia dikuatkan teman-teman yang seperti saya. Gitu ya. Semangat saja. Itu yang buat OSB. Yang kedua mana tadi ya? Aduh, pisau. Itu harus lihat dulu hadisnya. Nggak bisa ngarang Bu. Hukum sholat berjamaah laki-laki dan perempuan kalau bukan mahram di tempat yang tertutup, musholahnya kecil, itu jangan dilakukan. Tapi bukan berarti sholatnya tidak sah, tapi makruh. Apa makruh itu? Dibenci, tidak disukai. Jadi kalau ada seorang istri ngomong tinggal sama suaminya gitu, apa bisa sama suaminya, kayak hidronnya diikatkan ke kerudungnya, ke mukena. Itu jangan kesana aja, di sini aja mampu. Ayo sama Allah mintain pengen menjadi laki-laki yang suaminya paling depan seluruh dunia setelah ini. Karena dihalangi. Kan janjian handphone ada, bagus lagi masa takut ketinggalan. Ya. Gimana kalau jajaran suami istri sholat di Masjidil Haram? Sah sholatnya, tapi hukumnya makruh. Karena aslinya khairu sufufun nisa itu akhiruha. Kalau bersama dengan jamaah laki-laki, ini kan kiblatik. Laki-laki berjamaah sholat maghrib bisa. Ada perempuan ibu-ibu, ada hijab. Itu kan terpisah. Tapi kalau sama-sama jamaah laki-laki, maka sebaik-baiknya barisan saf dalam sholat untuk perempuan adalah yang paling belakang. Tapi kalau imamnya perempuan, sama-sama jamaah perempuan, Ibu Aisyah juga pernah jadi imam. Kemudian Ummu Salamah juga pernah. Maka yang paling baik adalah yang paling pertama, sama seperti laki-laki. Makanya berkorban seperti orang yang berkorban unta kalau bisa pertama. Kedua seperti berkorban dengan sapi. Dia selanjutnya dengan kambing, dengan ayam, dengan telur. Sampai itu doang. Setelah telur nggak ada lagi di hadisnya, betul nggak? Berarti yang paling belakang tuh, yang ditunda-tunda, apalagi laki-laki yang sholat Jumat jadi nanti-nanti, baru khutbah bagian di sholat Jumat kan gitu. Tapi untuk perempuan kata ibu tadi sudah sholat duluan, tiba-tiba ada laki-laki, ibu masalah.
laki-lakinya harusnya keluar. Ada perempuan di situ biarkan dulu gantian karena itu tempat umum. Tapi kalau misalkan di kantor ada musola, kemudian ada perempuan, ada laki-laki ataupun ada laki-laki yang nanti sholat, perempuan sendirian, cicing heula, kalau cicing diam dulu, tuh jangan masuk dulu ke musola karena berkaitan dengan hadis. Sebutkan la yahluwanna rajulun bi imra'atin fa inna sarisumma syaitan. Musola juga syaitannya banyak. Dua orang bukan mahram di tempat tertutup mau sholat. Kalau ini bukan mahram, apalagi di kantor itu udah diincar yang perempuan cantik. Atau laki-laki, wah ada yang aku sukai nih, sholat di belakangnya semoga jadi makmumnya. Jadi nggak boleh, apalagi di situ tertutup kecil. Tapi kalau di sini masjid besar, ya imamnya siapa? Ibu berjamaah, tidak ada perempuan lagi, tapi yang ada imam, makmum laki-laki, 2 baris, ibu sendirian, karena suami kita ada di sini, ataupun bahkan nggak ada orang lain. Sah sholat kita, jamaahnya, paham ya? Itu ya, sholatnya sah, tapi makruh. Tapi kalau karena ibu tidak tahu, tiba-tiba laki datang, ibu nggak punya salah apa-apa. Nanti lagi, kalau ada laki-laki sendirian, kan suami bukan siapapun, ibu di rest area. Nanti dulu gantian. Paham? Kalau anak sholat. Mau lengkapnya, nanti kita kaji nanti ke sholat ya. Sholat dulu ya.